Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang prakarya kelas 8, bahan ajar kerajinan. Pertama-tama kita akan melihat di sini tentang kompetensi dasar. 3.1 yang kita akan pahami yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Misalnya, tanah liat, getah, lilin, clay primer, clay tepung, plastisine, paraffin, gips, dan lain-lain. Bagian yang kedua, 4.1, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisine, paraffin, gips, dan yang lain-lain. Berikutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan memahami tentang jenis bahan lunak. Yang kedua, kita akan mengerti tentang sifat bahan lunak. Yang ketiga, mengetahui karakteristik bahan lunak. Dan yang keempat, mengenal teknik pengolahan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak, kita akan melihat tentang pengertian bahan lunak. A. Bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, empuk, dan mudah dibentuk. Kita akan melihat ke gambar yang ada, bagaimana anak-anak memperhatikan gambar yang ada. Ada di sini bahan-bahan lunak yang terbuat dari bahan alam dan bahan buatan. Bagian B, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang A, jenis kerajinan bahan lunak. 1. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alam, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan bantuan. Contoh, bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah, nyatu, bubur tisu, dan flow clear. 2. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polymer clear, gips, fiberglass, sabun, lilin, dan parafin. Kita akan melihat contoh dari bahan lunak. Yang pertama A, bahan lunak alam. 1. Tanah liat. Tanah liat merupakan bahan lunak yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kerajinan. Contoh, kerajinan dari bahan tanah liat, vas bunga, tembilar, guci. Yang kedua, kerajinan dari serat alam. Teknik pembuatan kerajinan bahan serat alam dibuat dengan cara dianyam. Contohnya, tas, dompet, topi, tempat lampu, dan alas meja. Yang ketiga, getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu
agar mudah lunak dan elatis. Flowclair terbuat dari adonan tepung, bubur kertas, dan ploymer. Contoh bahan lunak. B. Bahan lunak buatan. Kerajinan gips. Gips merupakan salah satu bahan mineral yang sifatnya tidak larut dalam air hingga jangka waktu yang lama. Apabila sudah menjadi padat atau keras, pada umumnya pembuatan gips sendiri merupakan cetakan, maka bahan utama pembuatan cetakan yaitu silikon rubber. Contoh, kerajinan gips antara lain hiasan dinding atau mainan yang berbentuk seperti boneka. 2. Kerajinan lilin dan parafin. Untuk membuat suatu kerajinan, bahan dasar lilin secara langsung dapat mengukir lilin tersebut atau mencairkannya terlebih dahulu. Contoh, kerajinan yang dihasilkan dari bahan lilin yaitu bunga lilin atau hiasan lainnya. Contoh bahan lunak. B. Bahan lunak buatan. 3. Kerajinan sabun. Bahan yang diperlukan untuk membuat karya seni berbahan dasar sabun dapat diolah dengan 2 cara, yaitu pertama, mengukir sabun hingga dapat menghasilkan karya seni seperti binatang, buah, dan bunga. Kedua, membentuk sabun, yaitu harus diparut hingga menjadi bubuk, lalu dicampur dengan sagu dan sedikit air, lalu dibuat adonan baru seperti membuat bentuk dari plastisene. 4. Ploymer dan plastisene. Pada dasarnya memiliki ciri-ciri yang serupa dan berstruktur lunak. Contoh, hasil kerajinan berbahan dasar polimer antara lain gantungan kunci dan hiasan rumah. Proses produksi kerajinan bahan lunak. Dalam membuat kerajinan dan menghasilkan suatu karya yang berkualitas, maka harus mengacu pada syarat-syarat perancangan benda kerajinan antara lain. 1. Kegunaan. Utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan. Comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir yang didiai dengan penggagannya. 3. Keluasan, flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu yang sesuai dengan ukuran kaki. 4. Keamanan, safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis dan perwarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima, keindahan, aesthetic. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Contoh kerajinan bahan lunak alam. 1. Kita lihat di gambar sini, kerajinan dari tanah liat, di mana orang membuat suatu guci. 2. Kerajinan dari serat alam. Kita lihat di contoh ini, di mana orang membuat ada beberapa keranjang yang ada di situ.
contoh kerajinan dari bahan lunak alam. Yang ketiga, kerajinan dari getah nyatu. Kita lihat di sini ada gambar yang menyerupai kapal atau perahu. Yang keempat, ini kerajinan dari plow-pay. Itu di sini ada gambar seperti kura-kura. Contoh kerajinan dari bahan lunak buatan. 1. Kerajinan dari bahan gips. Kita lihat di gambar ini ada berbentuk plafon yang dibuat orang yang ada di dalam gambar ini. Yang kedua, kerajinan dari bahan lilin dan parafin. Kita lihat di sini ada berbentuk pot yang dibuat orang untuk tempat bunga atau tempat pensil. Ya. Contoh kerajinan dari bahan buatan. Yang ketiga, kerajinan dari sabun. Kita lihat di sini seperti orang ada ukir berbentuk sabun yang berbunga-bunga. Yang keempat, kerajinan dari polymer dan plastisme. Di sini kita lihat contoh seperti gantungan kunci atau gantungan hiasan dinding. Ya. Setelah pelajaran yang ada sudah selesai, kita akan melihat tugas. Ya, baik anak-anak, setelah kita belajar dengan pembelajaran yang ada, selesai dari ini Ibu akan memberikan tugas. Ada 5 tugas yang Ibu akan berikan buat anak-anak menulis dan menjelaskan. Tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan kerajinan? Yang kedua, sebutkan jenis, sifat, dan karakter kerajinan dari bahan keras. 3. Apa yang dimaksud dengan bahan keras alam dan bahan keras buatan? Yang keempat, sebutkan faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan. Yang kelima, sebutkan karakteristik dari kayu, bambu, dan rotan. Ini. Baik anak-anak, setelah tugas Ibu berikan kepada kalian semua, ingat dikerjakannya dengan baik-baik. Jelaskan dengan apa yang perlu kalian jelaskan sesuai dengan apa yang sudah Ibu berikan. Pelajaran yang ada menyangkut dengan kerajinan. Tolong kalian kerjakan dengan baik sehingga hasil pekerjaan yang akan kalian nikmati juga menghasilkan nilai yang baik. Oke, terima kasih anak-anak buat pelajaran kita hari ini. Dadah. Sampai jumpa.